Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Siti Arofa dari TK Dharma Wanita Persatuan Wayu CGP Angkatan 11 kelas 201B BPKP Jawa Timur Kabupaten Gresik akan memaparkan tentang asing nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selama saya mengikuti CGP di Angkatan 11 ini, saya dibimbing oleh Ibu Fasilitator kami yang terhormat Ibu Tutris Priana MPD, pengajar praktek kami yang terhormat Bapak Muhammad Salman Al-Farisi SPD. Tujuan khusus yakni CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Identifikasi kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Berbicara dengan guru sebelumnya. 4. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 5. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. 6. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik belajar murid. Identifikasi kebutuhan murid. Mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar murid dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan murid melalui tes diagnostik. Dan dari tes diagnostik dihasilkan yakni hasil tes diagnosis yang dilakukan pada kelompok A adalah 40% visual, 40% anak auditory, dan 20% anak yang kinestetik. Dari tes diagnosis tersebut, guru membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi, yakni membuat RPP berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, yakni diferensiasi produk. Berikut ini pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang Berdiferensiasi. RPP ini saya desain untuk pembelajaran berdiferensiasi anak usia dini, usia 4-5 tahun, kelompok A. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi DPK Dharma Wanita Persatuan Wayu semester 1 atau minggu ke-5 hari atau tanggal Senin tanggal 2 September tahun 2020. Kelompok usia A atau 4-5 tahun. Topiknya yakni binatang, subtopiknya adalah buas, dan subtopiknya adalah singa. Alokasi waktunya 120 menit. Kompetensi yang dituju adalah 1.5, 1.3.5, 2.1.19, 2.3.4, 3.1.5, 3.3.2, 3.6.9, 3.6.4. Tujuan pembelajaran: 1. Mengenal ciptaan Tuhan dan manusia. 2. Bangga terhadap hasil karya. 3. Menunjukkan keterampilan melakukan koordinasi motorik kasar seperti berjalan di atas papan titian, melompat, memindam bola ke depan, dan lain sebagainya. 4. Membuat bentuk simbol huruf-huruf dengan berbagai media. 5. Dapat mengelompokkan objek atau benda di lingkungan sekitarnya berdasarkan karakteristik, bentuk, ukuran, sifat, warna, jenis, bentuknya maupun ciri-ciri lainnya. 6. Mewarnai bentuk gambar dengan berbagai media. 7. Menciptakan berbagai bentuk dengan menggunakan Play-Doh, tanah liat maupun pasir, dan lain sebagainya. Diferensiasi konten. Kita menyiapkan beberapa alat atau bahan maupun sumber belajar. Yang pertama ada kartu huruf, 2 batu, 3 tulisan singa, 4 beberapa LKA, 5 spidol, 6 mainan binatang, 7 plastisin, 8 krayon. Adapun sumber belajar yang patut kita perhatikan yakni kita persiapkan: 1. Panduan, 2. Gambar maupun video, 3. LKA atau lembar kerja anak.
Langkah kegiatan pembukaan ataupun pijakan sebelum main. 1. Upacara bendera. 2. Berdoa sebelum belajar Asmaul Husna dan ayat kursi. Absensi. 3. Sholat duha. 4. Menyanyikan lagu macam-macam binatang. 5. Bercakap-cakap binatang ciptaan Tuhan atau singa. 6. Menirukan jalannya dan suaranya binatang singa. Adapun langkah kegiatan pembukaan atau pijakan sebelum main ini durasinya adalah 30 menit. Berikut dokumentasi kegiatan pembukaan pijakan sebelum bermain. Kita melakukan doa sebelum kegiatan bermain, tapi sebelum itu sebelumnya kita melakukan upacara karena bertepatan dengan hadis. Kita berdoa, setelah itu membaca Asmaul Husna dan dilanjut baca ayat-ayat kursi. Setelah itu kita melakukan sholat duha. Setelah itu kami menjelaskan tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini. Dan anak-anak bisa bermain menirukan gerakan singa sesuai dengan apa yang dilihat oleh anak-anak, bisa melalui HP maupun video. Nah, anak-anak bisa menggerakkan tubuhnya, menirukan gerakan jalannya singa sambil menirukan suaranya. Langkah kegiatan inti atau pijakan saat bermain. Ini durasinya waktunya 60 menit. Sebelum kami melakukan beberapa kegiatan, di kegiatan inti kami mengelompokkan anak menjadi beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan 1, kegiatan 2 maupun kegiatan 3. Adapun anak-anak dapat memilih kegiatan tersebut sesuai dengan minat anak tersebut. Berarti dalam kelompoknya masing-masing. Untuk kegiatan 1, yakni menyusun kartu huruf menjadi kata singa. 2. Menyusun batu menjadi kata singa. 3. Menebali huruf menjadi kata singa. Kegiatan yang kedua, yakni mengelompokkan binatang buas dan tidak buas. Kegiatan yang ketiga, yakni membuat bentuk singa dari plastisin dan mewarnai gambar singa. Ini anak bisa memilih kegiatan apa yang diinginkan oleh anak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Inilah dokumentasi kegiatan inti atau pijakan saat bermain. Di sini kita sudah mengetahui tentang diferensiasi proses. Adanya diferensiasi proses melalui kegiatan yang pertama, kegiatan yang kedua maupun ketiga. Kegiatan yang pertama, anak-anak bisa menyusun kartu huruf, menyusun kata menjadi kata singa. Setelah itu anak-anak juga bisa merangkai batu menjadi kata singa. Nah, anak-anak juga bisa menirukan tulisannya di atas, yakni hurufnya SINGA. Lah, sesuai dengan keinginan anak atau minat anak-anak bisa memilih kegiatan yang diinginkan. Untuk kegiatan yang kedua, anak-anak bisa mengelompokkan mana binatang yang puas dan mana binatang yang tidak puas. Untuk kegiatan yang ketiga, yakni anak-anak bisa mewarnai gambar singa ataupun membuat bentuk singa sesuai dengan keinginannya, yakni dari plastisin. Anak-anak bisa memilih kegiatan yang anak-anak sukai dan diminati. Tapi sebelum itu kami membagi beberapa kelompok dan harus sabar menunggu giliran. Langkah kegiatan penutup atau pijakan sesudah main durasinya yakni 30 menit, terdiri dari istirahat, mencuci tangan, berdoa sebelum makan bekal maupun bermain. Untuk penutupnya yakni kita merefleksikan kegiatan hari ini, menjelaskan perasaan dan kegiatan hari ini dengan bahasa anak-anak sendiri, berdiskusi kegiatan besok, dan yang terakhir yakni berdoa. Berikut dokumentasi kegiatan penutup atau pijakan sesudah main. Anak bisa makan bekal, tapi sebelum itu anak-anak berdoa sebelum makan dan mencuci tangannya. Setelah makan, anak-anak membersihkan kelasnya. Setelah itu anak-anak akan bermain sesuka hatinya. Dan setelah itu kita akan masuk dan melakukan refleksi kegiatan pada hari ini. Kita
kita akan bertanya jawab kepada anak-anak perasaan apakah yang dirasakan pada kegiatan pada hari ini, serta kegiatan apa saja yang sudah dilalui oleh anak-anak, serta kita akan mendiskusikan kegiatan untuk besok selanjutnya. Berikut dokumentasi hasil karya anak. Di sini sudah terlihat jelas adanya diferensiasi produk. Karena apa? Anak-anak ada yang mewarnai dan ada juga yang membuat bentuk singa dari plastisin. Adapun rencana asesmen yang kita kembangkan yakni asesmen formatif, terdiri dari asesmen checklist dan asesmen hasil karya. Inilah asesmen formatif, yakni penilaian checklist maupun penilaian hasil karya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.